Saya ingin tanya jujur Pak, berita rame-rame ini, ya kan, Pak Bu Risma itu ngamuk-ngamuk katanya bansos dihambat oleh BNI, oleh bank-bank ini, oleh Himbara, BRI, BNI dan sebagainya. Nggak tahu BTN ikutan apa enggak ini. Katanya ada surat dari dari salah satu direktur Kemensos yang minta di hold bantuan-bantuan itu karena asumsinya sedang melakukan proses verifikasi data kemiskinan. Tapi kemudian ketika itu di hold, belum ada surat perintah lagi, menterinya ngamuk-ngamuk. Saya ingin menyampaikan yang sampaikan Pak Gus Nusron tadi. Kalau kita mau jujur Pak, ini BNI pasti BTN terima surat juga. Pak BTN Pak Haru juga bagi bansos kan? Nah, jadi 4 bank himbara menerima surat sebenarnya dari Kemensos. Surat itu yang saya punyai itu pertama itu kalau nggak salah ditandatangani oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga, namanya Pak Rahmat Kusnadi. Ya, beliau yang meminta agar diblokir, ya, diblokir bansos itu karena butuh perbaikan data. Nanti Pak Royke, Pak Haru bisa luruskan. Nah, di titik-titik yang diminta oleh Kemensos. Nah, diduga titik-titik itu yang didatangi oleh Ibu Risma. Lalulah terjadilah video viral. Yang mohon maaf ya, video viral itu menurut saya lebih kurang, kalau ada surat blokir itu benar, nanti Bapak jelaskan, dan saya percaya kebenarannya karena saya juga punya surat ya. Terjadilah politik drama Korea. Apa namanya? Pencitraan drama Korea, drakor gitu loh. Saya ingin dalam forum ini kita berikan klarifikasi dan minta hentikan politisi ya pencitraan drama Korea untuk kepentingan pribadi dengan merusak citra institusi negara yang lain. Jadi sekali lagi, tidak mungkin Bank Himbara ya, tidak mungkin Bank Himbara berani ngeblokir. Bank itu nggak berani ngeblokir. Tapi yang ngeblokir itu Kemensos sendiri, ada suratnya. Pendataan itu penting Pak, tolong Pak hati-hati Pak, pendataan itu harus benar-benar fix, dan saya tidak menyalahkan kepada Himbara seandainya tidak mencairkan. Saya juga sampaikan itu kemarin, kasus sama Pak Andre juga koordinasi dengan saya, beberapa teman-teman wartawan, saya sampaikan itu haknya memang harus begitu. Himbara harus mengawal program pemerintah, tidak bisa sembarangan datang masuk dikasihkan. Sekarang banyak data blong, data yang tidak benar, orang yang sudah mati, dan itu terjadi Pak. Ya kan, sebetulnya Bu Menteri itu jangan hanya membahas itu, tapi memperbaikin data dulu, statistiknya dicek, ya kan, koordinasi di internal. Nah, selesai di internal, kita regulasi. BUMN cuma tinggal menyampaikan, ya kan begitu sebenarnya. Ini yang di antara kita masih belum ada sinergisitas itu yang terjadi. Soal bank-bank, kalau kita mau jujur kan, kalau saya tidak sepakat sih kata Bang Herman Khairon tadi bahwa BNI dan BTN ini bermasalah. Yang dilakukan PMN ini kan dalam rangka mendukung right issue untuk meningkatkan modal jadi tier 1 kan itu. Jadi bukan masalah. Itu yang perlu digarisbawahi juga, bahwa seakan-akan tadi PMN ini masalah. Nggak ada masalah, orang mau right issue kok. Itu. Nah, itu yang menarik. Tapi yang menarik, saya ingin menyampaikan yang sampaikan Pak Gus Nusron tadi. Kalau kita mau jujur Pak, ini BNI pasti BTN terima surat juga. Pak BTN Pak Haru juga bagi bansos kan? Nah, jadi 4 bank himbara menerima surat sebenarnya dari Kemensos. Surat itu yang saya punyai itu pertama itu kalau nggak salah ditandatangani oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga, namanya Pak Rahmat Kusnadi. Ya, beliau yang meminta agar diblokir, ya, diblokir bansos itu karena butuh perbaikan data. Nanti Pak Royke, Pak Haru bisa luruskan. Nah, di titik-titik yang diminta oleh Kemensos. Nah, diduga titik-titik itu yang didatangi oleh Ibu Risma. Lalulah terjadilah video viral. Yang mohon maaf ya, video viral itu menurut saya lebih kurang, kalau ada surat blokir itu benar, nanti Bapak jelaskan, dan saya percaya kebenarannya karena saya juga punya surat ya. Terjadilah politik
drama Korea. Apa namanya? Pencitraan drama Korea, drakor, gitu loh. Ya, seakan-akan ada menteri marah-marah sama pejabat bank, ya, untuk bela rakyat, padahal kementeriannya kirim surat, Subang ini ngeblokir. Itu namanya pencitraan drama Korea. Kalau istilahnya Gus Nusron, ya hanu, gitu loh. Ya hanu, gitu loh. Jadi seakan-akan, mohon maaf, karena apa saya bicara? Karena ini kita Komisi 6 bermitra dengan Bang Himbara. Jangan sampai ada untuk meningkatkan pencitraan drama Korea, Bang Himbara kita dikorbankan. Ya, nah di sinilah di forum ini kita meluruskan. Ya, hentikanlah politik drama Korea untuk pencitraan sehingga mengorbankan institusi negara yang lain. Nah, ini perlu Bapak jawab secara jujur, Pak Rike. Saya juga punya suratnya. Nah, setelah drama Korea marah-marah dilakukan, lalu Kemensos kirim surat lagi, mesuruh membuka blokir itu. Nah, kalau tadi tukang blokir itu namanya Rahmat Kusnadi, tukang buka blokir itu dengan jabatannya sama, namanya Heri Kris Sritanto, Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Datanya ada. Nggak mungkin bank berani ngeblokir kalau nggak ada perintah. Ya, jadi mari kita, pasti semua pihak, seluruh stakeholder bangsa ini ingin rakyat kita yang menderita harus dibantu. DPR ingin, pemerintah ingin, ya, Bang Himbara sebagai BUMN juga ingin. Karena perintah Presiden dan perintah Menteri BUMN jelas, kita semua harus membantu pemerintah bahu-membahu menangani wabah pandemi. Kan itu jelas perintahnya ke Bapak dari Pak Jokowi kan? Nah, saya ingin dalam forum ini kita berikan klarifikasi dan minta hentikan politisi, ya, pencitraan drama Korea untuk kepentingan pribadi dengan merusak citra institusi negara yang lain. Jadi sekali lagi, tidak mungkin Bang Himbara, ya, tidak mungkin Bang Himbara berani ngeblokir. Bang itu nggak berani ngeblokir, tapi yang ngeblokir itu Kemensos sendiri, ada suratnya. Jadi itu saja, ya, ini pelajaran bagi kita, bekerja nyata untuk rakyat tanpa perlu drama Korea merusak citra institusi. Pertama soal RNI, Pak Dirut RNI, Pak Arief. Ya, kenapa Pak Arief ini jadi Dirut RNI? Karena beliau ini kalau tidak salah sukses menjadi Dirut Food Station. Makanya dijadikan Dirut RNI, sukses di Jakarta. Nah, kata pemerintah Jokowi, Ahok, dan Anies Baswedan, nah, 3 gubernur DKI yang beliau ikuti. Jadi RNI ini, Pak, saya baca dapat PMN 1,2 triliun. Nah, tadi sebenarnya kan ya usulan. Jadi yang disampaikan Pak Herman Khairun dan yang lain-lain, sebenarnya Pak, menurut saya harus ada legacy yang harus Bapak lakukan. Nah, saya mengusulkan, kalau Bapak baca, tahun 2021 ini impor garam itu naik jadi 3,07 juta ton, atau naik sebesar itu, impor garam itu 3,07 ton tahun 2021, naik sebesar 13,8% dari tahun sebelumnya. Nah, saya ingin RNI boleh berpikir bagaimana, ya, PT Garam, ya, anak perusahaan yang ada di bawah RNI, ya, sebagai holding industri pangan, ya, di mana PT Garam ini kan mempunyai 5.600 hektar, ya, di kampungnya Pak Awi. Mana Pak Awi tadi itu? Ya, 5.600 hektar di Pulau Madura, dan di Bipolo, Kupang, NTT. Sisanya 22 hektar dimiliki oleh masyarakat. Nah, permasalahannya Pak Arief, PT Garam ini nggak bisa maju karena memang PT Garam itu tidak punya teknologi. Nah, itu yang Bapak pikirkan. Bagaimana PT Garam ini Bapak kasih PMN, usulkan bangun pabrik yang berteknologi tinggi sehingga kita bisa memenuhi konsumsi garam industri, ya, dan itu bisa menguntungkan PT Garam dan memberikan dividen kepada negara, Pak. Nah, ini contoh legacy yang bisa Bapak lakukan selama Bapak jadi Dirut RNI di periode ini. Nah, ini tolong Bapak pikirkan caranya. Sepanjang ini Pak garis pantai kita, masa kita tiap tahun impor garam, Pak? Ya,
Nah, ini jadi inilah tolong dipikirkan legasinya. Jadi kita ngasih PMN pun enak. Jelas apa hasil PMN, kita tidak lagi impor garam. Garam industri bisa kita penuhi. Kenapa? PT Garam mempunyai pabrik yang berteknologi tinggi. Jadi ada solusi konkret Pak yang bisa kita lakukan.